Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana tata nama senyawa hidrokarbon, terutama untuk senyawa hidrokarbon alkana. Oke, langsung saja ya. Nah, alkana itu mempunyai rumus umum CnH2n plus 2. Nah, Bu, itu maksudnya gimana CnH2n plus 2? Oke, coba kita bahas ya. Nah, kalau misalkan C-nya 1 itu artinya N-nya ini dia disubstitusi atau diganti menjadi 1. C1 lalu H2. Nah, N-nya ini juga diganti 1, disubstitusi 1. 1 plus. Nah, ini jadinya berapa ini? C1 H 2 kali 2, 2,1 itu artinya 2 dikali 1 ditambah 2. Nah, 2 kali 1 itu 2 ditambah 2 itu artinya 4. Nah, jadi kalau C-nya 1 hanya jadinya 4. Oke, jadi kalau C-nya 1 hanya 4, jadinya CH 4. Oke, misalkan kalau C-nya 2, sama, N-nya diganti 2, C-nya 2, berarti H 2N, berarti 2 kali 2 ditambah 4. Oke, nah kalau C-nya 2, berarti hanya C2, hanya 2 kali 2. Aduh, maaf ya, ini betipo ini maksudnya 2 ini bukan 4. Oke, sorry, maaf. Ini 2. 2 kali 2, 4. 4 ditambah 2 berarti 6. Nah, kalau C-nya 2 berarti hanya 6. Begitu juga seterusnya. Kalau C-nya 3 berarti hanya 2 kali 3 ditambah 2. Kalau C-nya 3 berarti hanya 8. Oke, nah masing-masing kalau C-nya 1 itu namanya beda dengan kalau C-nya 2. Jadi masing-masing atom C itu mempunyai nama yang berbeda-beda. Oke, misalkan kalau C-nya 1 namanya metana. Kalau C-nya 2 namanya etana. Nah, rumus umumnya C2H6. Kalau C-nya 3 itu namanya propana. C3H8. Kalau C-nya 4 namanya butana. Kalau C-nya 5 namanya pentana. C-nya 6 namanya heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 dekana. Oke, jadi masing-masing jumlah C-nya beda, namanya juga beda ya. Nah, Ibu harap kalian hafal nih dari C1 sampai C10. C1 namanya apa, C2 namanya apa, sampai C10. Nah, Ibu harap kalian hafal karena ini sebagai dasar untuk kalian memberi nama suatu senyawa. Oke, langsung ya. Nah, sekarang bagaimana cara memberi nama senyawa? Alkana. Oke, tata nama alkana. Kali ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang tata nama alkana menurut aturan IUPAC atau aturan internasional. Nah, pertama, kalian tentukan rantai karbon terpanjang atau rantai utama. Rantai karbon terpanjang itu namanya rantai utama. Nah, coba kalian lihat gambar senyawa alkana seperti ini. Alkana ini. Kalian pilih mana rantai utamanya, mana rantai terpanjangnya. Oke, rantai terpanjangnya mana? Apakah dari sini ke sini? Oke, ini sesuai imajinasi kalian ya. Ini kira-kira rantai terpanjangnya yang mana? Oke, jadi rantai terpanjangnya ini, rantai terpanjangnya. Oke, rantai terpanjangnya. Lanjut, setelah kalian menentukan rantai
rantai terpanjang. Sekarang tentukan cabang atau alkil. Nah, cabangnya yang mana, Bu? Cabangnya itu selain rantai utama. Ini kamu lihat rantai utamanya ini ya. Berarti selanjutnya cabangnya yang selain rantai utama. Cabangnya ini, lihat nih. CH3 sama CH3. Oke, jadi yang tidak termasuk rantai utama itu namanya cabang. Lanjut. Nah, cabang itu juga punya nama masing-masing. Kalau tadi misalkan C-nya 1 di rantai utama itu namanya metana. Kalau C-nya 2 namanya etana. Kalau C-nya 3 namanya propana. Kalau C-nya 4 namanya butana. Nah, sekarang kalau di cabang akhirnya ana ganti il. Jadinya yang tadinya metana jadi metil. Yang tadinya etana jadi etil. Yang tadinya propana jadi propil. Yang tadinya butana jadi butil. Oke, jadi itu bedanya rantai utama sama rantai cabang. Kalau utama akhirannya ana, ana, ana. Kalau gugus cabang atau alkil akhirannya il, il, il. Oke, nah sekarang ini CH3 namanya apa nih? CH3 metil. Oke, tulis metil biar gampang. Sama CH3 berarti metil. Oke, sama-sama metil. Setelah kita menentukan cabang, langkah selanjutnya beri nomor dari yang paling dekat dengan cabang. Ini kita memberi nomor rantai utama yang paling dekat dengan cabang. Nah, rantai utama ini dari ujung kiri sampai ujung kanan. Nah, kita beri nomor. Nah, kita beri nomor dari yang paling dekat dengan cabang. Paling dekat dengan cabang. Nah, cabangnya ada di sini nih. Cabangnya ada di sini sama di situ. Nah, kira-kira yang paling dekat dengan cabang dari kiri apa dari kanan? Weh, coba kita cek. Kalau dari kanan. Kalau dari kanan berarti kita misalkan kasih nomor kanan. Dari kanan. Misalkan kalau dari kiri. Kalau misalkan dari kiri. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, lalu yang terakhir 5. Nah, kalau kita nomor dari kanan ini cabang pertama ada di nomor 2. Kalau kita nomor dari kiri, cabang yang pertama itu ada di nomor 3. Nah, nomor 2 sama nomor 3 itu dekatan yang mana? Ya, dekatan yang 2. Kita pilih angka yang paling kecil. 2 sama 3 lebih kecil yang mana? Lebih kecil 2. Berarti kita pilih nomornya dari kanan. Oke, dari sini ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bentar Ibu hapus dulu yang tidak terpakai. Oke, berarti kita memberi nomor rantai utama ini dari kanan. Nah, selanjutnya setelah kita beri nomor, kita nulis nama senyawanya ini namanya apa. Nah, sekarang perhatikan, penulisan urutan gugus alkil berdasarkan abjad. Nah, ini kalau gugus alkilnya lebih dari satu macam. Nah, kita perhatikan ini gugus alkilnya sama-sama metil. Yang nomor 2 metil, yang nomor 3 metil. Nah, kalau sama-sama metil, ini perhatikan. Jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka diberi awalan, kalau jumlahnya 2 diberi awalan di, kalau jumlahnya 3 diberi awalan tri, kalau jumlahnya 4 diberi awalan tetra, kalau jumlahnya 5 diberi awalan penta. Nah, ini jumlahnya berapa nih? 1, 2, jumlahnya 2, berarti diberi awalan D. Oke, diberi awalan D. Nah, sekarang penamaannya bagaimana? Nih, kamu perhatikan. Rantai utamanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5, C-nya 5. C-nya 5 tadi namanya, kalau C-nya 5 tadi namanya pentana. Oke, C-nya 5 pentana. Nah, sekarang cabangnya ada di nomor berapa saja? Ada di nomor 2 dan ada di nomor 3. Sama-sama metil. Berarti ditulisnya
2,3 dimetilpentana. Nah, ini artinya ada rantai utamanya 5, pentana, ada cabang metil sebanyak sejumlah 2, dan cabangnya ini ada di atom C nomor 2 dan nomor 3. Oke. Lanjut ya. Nah, misalkan sekarang kita coba yang ini, tentukan rantai karbon terpanjang. Oke, rantai karbon terpanjang. Nih, ya, terpanjang. Bablasan. Oke, tentukan rantai karbon terpanjang. Ini ya, sudah ya. Lanjut. Tentukan cabang alkil. Oke, ini cabangnya yang bukan rantai utama, berarti cabang. Lanjut. Nah, ini namanya apa nih kalau CH3? Namanya metil. Oke, namanya metil. Sekarang beri nomor. Nah, beri nomor dari kiri apa dari kanan nih? Cabangnya ada di sini, berarti paling dekat dari kiri. Yuk, langsung saja. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Oke, kalau sudah diberi nomor, sudah tahu cabangnya apa saja, sekarang tinggal menuliskan. Menuliskan nama senyawanya. Nih, lihat atom C-nya ada berapa nih? Atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, tadi ingat 6 itu heksana. Berarti tulis heksana. Nah, sekarang cabangnya namanya metil, ada di atom C nomor 2. Berarti penulisannya tinggal 2 strip metil heksana. Oke, ingat ini untuk memisahkan angka dan huruf itu digunakan tanda strip. Oke, jadi penulisannya harus ada strip ya di antara angka dan huruf. Kalau mau menulis angka sama huruf harus dipisahkan dengan strip. Jangan digabungkan jadi satu. Oke, begini ya. Lanjut contoh yang ketiga. Nah misalkan seperti ini. Tentukan rantai karbon terpanjang. Nah, kira-kira rantai karbon terpanjang yang mana menurutmu? Oke, begini ya, rantai karbon terpanjang itu udah yang paling panjang. Kalian coba cek sendiri-sendiri itu paling panjang atau enggak. Kalau nanti ada yang lebih panjang, kalian boleh bilang ke Ibu. Yuk, tentukan rantai karbon terpanjang sudah, rantai utamanya sudah. Tentukan cabang alkil. Oke, cabang alkilnya 1, 2, 3. Nah, sekarang namanya apa saja nih? Namanya C2H5. Lihat, C2H5 namanya etil. Lalu CH3 namanya metil. Metil. Tulis M aja ya. Lalu CH3 juga metil. Itu tulis M aja. Ya, nah, kalau sudah menulis nama cabangnya, selanjutnya beri nomor. Yuk, beri nomor. Nah, kira-kira nomornya dari mana nih? Dari ujung bawah apa dari ujung kanan? Nah, coba kalau dari ujung bawah 1, 2, 3. Ini cabang pertama di nomor 3. Kalau dari ujung kanan 1, 2, 3. Cabang pertama ada di nomor 3. Nah, Bu, sama-sama tuh. Yang kalau dari bawah nomor 3, dari kanan juga nomor 3. Nah, sekarang pilih yang mana, Bu? Boleh asal apa enggak? Nah, ini nggak boleh asal cara memilihnya. Nah, kita pilih cabang yang atom C-nya lebih banyak, Nah, kalau yang ini, atom C-nya 1. Yang itu, atom C-nya 2. Nah, 1 sama 2 lebih banyakan mana? Lebih banyakan 2. Kalau lebih banyakan 2 berarti kita memprioritaskan cabang C2H5. Memprioritaskan cabang C2H5 itu artinya C2H5 yang paling dekat dengan ujung. Nah, berarti kita beri nomornya dari ujung kanan. Kalau dari ujung kanan, C2H5-nya nomor 3. Oke, jadi nomornya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah?
Oke, di sini rantai utamanya ada 7 atom C yang jumlahnya 7 tadi namanya heptana. Oke, tulis heptana. Nah, selanjutnya di sini ada cabang metil dan ada cabang etil. Kalau cabangnya beda, metil sama etil berarti tulis dulu sesuai abjad. E sama M, lebih duluan mana nih E sama M? Lebih duluan etil. Oke, berarti yang ditulis etil dulu. Etil ada di atom C nomor berapa? Nomor 3. Berarti 3 etil. Nah, sekarang metilnya ada dua di atom C nomor 4 dan atom C nomor 5. Ada dua, berarti nanti ditambah di. Berarti penulisan nama senyawa ini jadinya 3 etil 45 dimetil heptana. Artinya apa nih? Heptana berarti rantai utamanya ada 7. Dimetil itu artinya ada 2 cabang metil di atom C nomor 4 dan atom C nomor 5. Lalu ada cabang etil di atom C nomor 3. Oke, begitu. Oke, sekian bagaimana tata nama senyawa alkana. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Ibu ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.